Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Syifni Elwarda dengan NIM B93219105. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah konseling multikultural yang diampu oleh Bapak Unun Ahmad Alimin. Manusia merupakan makhluk yang memiliki keistimewaan, yang mana keistimewaan tersebut tidak dimiliki oleh makhluk yang lainnya, seperti halnya tumbuhan dan juga hewan. Keistimewaan tersebut adalah akal dan juga pemikiran yang dimiliki oleh manusia. Akal dan pemikiran tersebut adalah sesuatu yang menciptakan pengetahuan, teknologi, dan juga kepercayaan-kepercayaan yang sebelumnya tidak ada, kemudian dipercayai oleh manusia. Jika kita berbicara tentang akal yang dimiliki oleh manusia dapat menghasilkan sebuah paradigma atau persepsi yang melekat pada pemikiran manusia. Kenapa bisa begitu? Karena segala sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang atau secara terus-menerus akan dipercayai oleh manusia tersebut atau akan melekat pada otak manusia. Karena pada kenyataannya yang banyak kita jumpai bahwa manusia itu cenderung mempercayai sesuatu yang sering didengar atau sesuatu yang sudah lama terjadi dan juga dipercayai oleh mayoritas. Karena sesuatu yang dipercayai oleh minoritas atau sesuatu yang baru itu dianggap kurang akurat kebenarannya dan kurang valid jika dipercaya, seperti itu. Seperti halnya sesuatu yang dipercayai oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, seperti halnya kepercayaan bahwa orang Jawa itu merupakan orang-orang yang terkenal dengan bahasanya yang halus atau kalau ngomong itu halus. Tapi kalau orang Madura terkenal dengan kekerasannya. Padahal pada kenyataannya tidak semua orang Jawa itu halus dan tidak semua juga orang Madura itu kasar. Kasus yang sama juga ditemukan dalam proses konseling yang dilakukan oleh konselor dan konseli yang berasal dari budaya yang berbeda. Yang mana persepsi-persepsi yang ada dalam masyarakat dibawa oleh mereka karena dianggap sesuatu hal yang valid. Dalam kasus ini, konselor cenderung menyamaratakan kriteria konseli yang berasal dari budaya yang sama karena stereotipe yang ada pada masyarakat. Padahal pada konsep pelaksanaan konseling multikultural, konselor dituntut untuk memahami budayanya sendiri dan juga budaya konseli tanpa adanya bias pada salah satu budaya. Karena dengan bias tersebut akan menimbulkan prasangka-prasangka yang tidak seharusnya dimiliki oleh seorang konselor saat melakukan sesi konseling. Kasus yang telah disebutkan sebelumnya merupakan kasus yang terjadi pada salah satu sekolah yang berada di Desa Paciran, di mana kasus tersebut terjadi antara konselor yang berasal dari Jawa dan juga konselor yang berasal dari Madura, yang mana konselornya memiliki persepsi bahwa orang-orang Madura itu merupakan orang-orang yang terkenal dengan kekerasannya. Hal inilah yang akan menjadi fokus pembahasan dalam studi kasus kali ini. Berdasarkan observasi dan juga wawancara yang telah dilakukan kepada konselor yang berasal dari Jawa dan juga siswa yang berasal dari Jawa dan juga Madura, didapatkan beberapa informasi yang mana sekolah tersebut memiliki problematika dalam pelaksanaan layanan konseling karena perbedaan budaya antara konselor dan juga konseli yang ada di sekolah tersebut. Menurut penuturan dari guru BK atau konselor menyatakan bahwa beliau belum memahami secara penuh tentang proses juga konsep dalam pelaksanaan konseling multikultural atau konseling lintas budaya. Beliau juga mengaku belum pernah mendapatkan pelatihan-pelatihan atau pemberian wawasan-wawasan yang berkaitan dengan konseling lintas budaya. Selain itu juga, beliau juga menyatakan bahwa beliau kewalahan dalam penanganan siswa yang berasal dari daerah yang berbeda-beda, mengingat bahwa beliau adalah satu-satunya guru BK yang ada dari sekolah tersebut. Menurut penuturannya, layanan konseling yang dilakukan pada sekolah tersebut disamaratakan kepada siswa yang berasal dari Jawa, Madura, atau dari daerah-daerah yang lainnya. Hanya saja tidak dapat dipungkiri bahwa prasangka-prasangka yang tidak seharusnya dimiliki oleh seorang konselor dalam pelaksanaan layanan konseling dimiliki karena persepsi-persepsi yang telah ada di masyarakat. Dalam kasus ini, konselor memiliki prasangka-prasangka tersebut ketika seorang siswa atau konseli yang berasal dari Madura datang kepadanya. Beliau memiliki pandangan
bahwa orang-orang Madura cenderung menggunakan kekerasan. Sehingga saat pelaksanaan layanan konseling, beliau takut untuk mengambil sebuah tindakan dalam pelayanan konseling tersebut. Sedangkan berdasarkan keterangan yang didapatkan dari seorang siswa yang berasal dari Jawa dan juga Madura, seorang siswa K yang berasal dari Jawa menyatakan bahwa guru BK mereka merupakan seseorang guru yang ramah dan juga mudah bergaul dengan siswa yang lainnya. Sedangkan menurut penuturan dari siswa C yang berasal dari Madura, tidak jauh berbeda penuturannya bahwa guru tersebut merupakan guru yang ramah. Hanya saja ketika melakukan sesi konseling, terdapat jarak antara guru BK dan juga siswanya. Sehingga permasalahan yang dibahas sering tidak mendapatkan solusi yang memuaskan. Setelah melakukan observasi dan juga wawancara sebelumnya, penulis menawarkan sebuah cara untuk mengatasi permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan memberikan bimbingan mengenai konsep tata cara yang harus dilakukan dalam pelaksanaan konseling lintas budaya. Salah satu hal yang harus diketahui oleh konselor lintas budaya adalah prinsip, yang mana prinsip tersebut adalah seorang konselor harus memahami situasi yang dihadapi oleh konselingnya dan juga memiliki kepekaan konseptual terhadap respon yang diberikan oleh konseling sehingga dapat menyelesaikan permasalahan secara realistis. Selain itu juga, konselor juga harus memiliki empati dan juga kesabaran ketika melaksanakan konseling tersebut. Dan juga, konselor dianjurkan untuk menanyakan sesuatu kepada konseli ketika dirasa tidak memahami apa yang dimaksudkan oleh konseli, sehingga tidak terjadi misunderstanding saat pelaksanaan layanan konseling. Selain prinsip yang telah disebutkan sebelumnya, seorang konselor multikultural harus mengetahui tata cara pelaksanaan konseling lintas budaya. Yang pertama adalah menghilangkan bias kebudayaan. Menghilangkan bias kebudayaan ini merupakan sesuatu hal yang cukup penting dalam pelaksanaan konseling lintas budaya. Karena apa? Karena dengan adanya bias akan menciptakan prasangka-prasangka yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Karena dengan adanya bias, seorang konselor yang melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan kepercayaannya akan melihat sesuatu tersebut menjadi sesuatu yang salah. Kemudian yang kedua adalah dengan melakukan perkenalan dengan konseli. Dalam hal ini dianjurkan bahwa perkenalan tersebut disesuaikan dengan budaya yang dibawa oleh konseli. Karena apa? Dengan itu konseli akan merasa nyaman dan akan memudahkan proses konseling selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah melakukan wawancara kepada konseli atau memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada konseli tanpa adanya diskriminasi. Selain nomor 1 menjadi sesuatu hal yang sangat penting dalam pelaksanaan konseling lintas budaya, nomor 3 ini juga cukup penting karena seorang konselor tidak memberikan diskriminasi kepada apapun yang disampaikannya atau budaya-budaya yang telah disampaikannya, dia akan merasa lebih nyaman dalam pelaksanaan sesi konseling. Kemudian yang keempat adalah memberikan solusi yang sejalan dengan kebudayaan yang dibawa oleh konseling. Kenapa? Karena kebudayaan dipercayai oleh konselor tidak selamanya akan sejalan dengan budaya yang dipercayai oleh konseling. Sedangkan konselingnya yang melaksanakan penyelesaian masalah tersebut. Kemudian yang kelima adalah pengembalian keputusan kepada konseling. Karena seorang konselor hanya sebagai sarana dalam pelaksanaan layanan konseling dan semua keputusan dikembalikan kepada konseling. Dari upaya-upaya yang telah disebutkan sebelumnya diharapkan dapat mengubah persepsi-persepsi yang tidak seharusnya dimiliki oleh konselor dalam pelaksanaan konseling lintas budaya kepada konselingnya. Karena setelah mengetahui konsep dan juga aturan-aturan yang ada dalam konseling lintas budaya, maka konselor akan lebih mengetahui apa yang harus dilakukan dan juga apa yang tidak harus dilakukan dalam pelaksanaan konseling. Seperti halnya persepsi atau prasangka yang datang ketika seorang konseli yang berasal dari Madura, di mana konselornya memiliki persepsi orang Madura itu merupakan orang yang cenderung menggunakan kekerasan. Padahal pada kenyataannya tidak semua orang Madura menggunakan kekerasan. Di luar sana terdapat banyak orang Madura yang lebih sopan penuturannya daripada orang Jawa. Setelah melakukan bimbingan, diharapkan konselor dari sekolah tersebut melakukan sebuah pelatihan tentang konseling multikultural sehingga dapat mendapatkan wawasan-wawasan yang lebih dalam mengenai proses, konsep, dan juga tata cara pelaksanaan konseling multikultural sehingga pelaksanaan konseling akan berjalan secara efisien dan lebih efektif.
Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau pelafalan atau kurang dimengerti ketika menjelaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.